Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharmanto selaku mentor serta rekan-rekan presentasi laporan orientasi P3K yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Pada hari ini Selasa tanggal 22 Oktober 2024, izinkan saya Siti Sabani untuk memandu acara presentasi laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Selin Biananda AMD. Kepada Mbak Selin Biananda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya kepada Pak Hendro selaku mentor dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi mengenai seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instalasi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Selin Biananda, berasal dari unit kerja RSUD Bung Karno Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul mengenai penerapan cuci tangan di Bangsa Latif di RSUD Kota Surakarta Bung Karno. Untuk visi dan misi Kota Surakarta adalah yang pertama, untuk visinya mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misinya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, untuk visi misi RSBK. Visinya adalah menjadikan rumah sakit dengan pelayanan paripurna berdasarkan semangat juang Bung Karno guna mewujudkan masyarakat waras tahun 2024. Sedangkan untuk misi RSBK adalah meningkatkan pelayanan paripurna yang bertumpu pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang wasis, disiplin, dan harus dalam pengabdian serta ikhlas dalam pelayanan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dalam sarana dan prasarana. Yang keempat adalah menyelenggarakan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, yang berasaskan gotong royong dan kejujuran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme karyawan. Selanjutnya, rencana dan hasil kerja P3K. Untuk rencana kerja tahunan, identifikasi isu yang pertama itu belum optimalnya penerapan cuci tangan di Bangsa Latif. Yang kedua, belum optimalnya media edukasi tentang penerapan cuci tangan. Dan yang ketiga, belum meningkatnya pencapaian penerapan cuci tangan. Sehingga isu yang dapat diangkat adalah belum optimalnya penerapan cuci tangan di Bangsa Latif di RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Sehingga gagasan yang dapat diangkat adalah optimalisasi penerapan cuci tangan di Bangsa Latif RSUD Bung Karno Kota Surakarta. Untuk matriks rencana kegiatan hasil kegiatan adalah yang pertama, langkah awal identifikasi isu mereview SPO cuci tangan. Yang kedua, merencanakan dan merancang aktualisasi, yaitu membuat media edukasi berupa brosur penerapan cuci tangan. Sedangkan untuk membuat aktualisasi ada 3. Yang pertama, sosialisasi SPO tentang penerapan cuci tangan. Yang kedua, melakukan sosialisasi media edukasi.
tentang penerapan cuci tangan. Dan yang ketiga, melaksanakan penerapan cuci tangan untuk semua petugas di Bangsa Latif. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Aktualisasi adalah melakukan evaluasi dan monitoring dalam penerapan cuci tangan sesuai SPO dan media edukasi. Yang pertama itu mereview SPO cuci tangan. Untuk tahapannya mengumpulkan dan mengkaji referensi. Yang kedua, menyusun draft SPO dari referensi yang telah didapat. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala ruang, mentor, dan atasan mengenai SPO yang telah direview. Dan yang keempat, meminta persetujuan atasan terhadap SPO yang telah direview. Sehingga diharapkan hasilnya yaitu mereview SPO penerapan cuci tangan, mendapat persetujuan dan siap untuk disosialisasikan. Sehingga dapat kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu tersusunnya SPO penerapan cuci tangan berkontribusi mendukung visi misi RSPK. Yang kedua adalah membuat media edukasi berupa brosur tentang cuci tangan. Untuk tahapannya yaitu membuat media brosur sebagai media edukasi. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor terhadap media yang telah dibuat. Yang ketiga adalah mencetak media edukasi yang telah disetujui. Sehingga hasil yang diharapkan adalah brosur layak untuk disebarluaskan sebagai media edukasi. Dan dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan membuat media edukasi tentang penerapan cuci tangan mendukung visi misi RSPK. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan sosialisasi SPO tentang cuci tangan. Untuk tahapannya, melaksanakan koordinasi dengan kepala ruang dan tim kerja terkait rencana dan jadwal sosialisasi. Yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi SPO. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi jalannya sosialisasi. Maka hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petugas dalam menerapkan cuci tangan sesuai dengan SPO yang telah disosialisasikan. Sehingga kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menerapkan cuci tangan dan berkontribusi mendukung visi misi RSPK. Yang keempat adalah melakukan sosialisasi media edukasi tentang penerapan cuci tangan. Yang untuk tahapannya melaksanakan penerapan cuci tangan dengan media edukasi. Dan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman dan partisipasi petugas dalam penerapan cuci tangan di Bangsal. Yang sehingga kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pemahaman dan partisipasi petugas dalam penerapan cuci tangan berkontribusi dalam visi dan misi RSPK. Yang kelima adalah melaksanakan cuci tangan untuk semua petugas di Bangsal sesuai dengan SPO. Untuk tahapannya melaksanakan kedisiplinan petugas dalam penerapan cuci tangan. Sehingga hasil yang diharapkan petugas dapat disiplin dalam menerapkan cuci tangan di Bangsa Latif dan dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi, meningkatnya kedisiplinan dan keterampilan petugas dalam menerapkan cuci tangan dan berkontribusi dalam visi dan misi RSPK. Yang keenam adalah melakukan evaluasi dan monitoring penerapan cuci tangan sesuai dengan SPO. Tahapannya yaitu melaksanakan evaluasi penerapan dan melakukan monitoring. Sehingga hasil yang diharapkan adalah diperolehnya feedback dan komitmen dari petugas dalam penerapan cuci tangan dan dapat berkontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menerapkan cuci tangan dan berkontribusi dalam mendukung visi misi RSBK. Untuk rencana kerja menengah di tahun 2024 yaitu pertama mereview dan mengumpulkan referensi mengenai cuci tangan. Yang kedua adalah membuat media edukasi berupa brosur tentang penerapan cuci tangan. Yang ketiga adalah melakukan sosialisasi SPO tentang penerapan cuci tangan. Dan yang keempat adalah melakukan sosialisasi media edukasi tentang penerapan cuci tangan. Untuk tahun 2025 dan 2026 itu sama, ada 4, yaitu yang pertama melakukan kembali sosialisasi SPO tentang penerapan cuci tangan. Yang kedua melakukan sosialisasi kembali media edukasi tentang penerapan cuci tangan. Yang ketiga melaksanakan cuci tangan untuk semua petugas di Bangsa Latif. Dan yang keempat melakukan evaluasi dan monitoring penerapan cuci tangan
sesuai SPO dan media edukasi. Untuk rencana kerja tahun 2027 ada dua. Yang pertama, melaksanakan cuci tangan untuk semua petugas di Bangsa Latih sesuai SPO. Yang kedua, melakukan sosialisasi dan monitoring penerapan cuci tangan sesuai SPO dan media edukasi. Dan yang terakhir, rencana kerja menengah tahun 2028 adalah melakukan evaluasi serta monitoring penerapan cuci tangan sesuai SPO dan media edukasi, sehingga didapatkan dan diharapkan hasilnya meningkatnya kedisiplinan dan kesadaran petugas dalam menerapkan cuci tangan di Bangsa Latih. Sekian presentasinya, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Selin Diananda. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo untuk rekan-rekan dan mentor, ada yang mau dipertanyakan? Untuk rekan-rekan? Untuk Bapak Mentor, monggo, ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih ke Mbak Selin Diananda Kusuma Dewi, ahli media keperawatan, telah mempresentasikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN ke-3K di RSUD Bung Karno. Judul yang diambil saat ini optimalisasi penerapan cuci tangan di Bangsa Latih rawat inap ya, Rumah Sakit Bung Karno. Mbak Selin, mungkin ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi ya, yang kita tanyakan. Yang pertama, Pak Endo bisa disampaikan data ruang Latih ini kan ada maternitas dan anak ya. Juga coba bisa disampaikan data rawat inap di ruang Latih rata-rata per bulan berapa kali? Kalau untuk total sebulan itu 100 sampai 120. Kalau untuk anaknya kurang lebih 80, sisanya 20 sampai 30 itu buat ibu maternitas. Oke, siap. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, alasan apa sih yang mendasar yang membuat Mbak Selin mengambil judul tentang optimalisasi penerapan cuci tangan di Bangsa Latih? Yang untuk pertama itu karena belum adanya kedisiplinan di antara petugas dalam penerapan cuci tangan. Sama yang kedua itu berdasarkan data PPI selama tahun 2024 dari Januari sampai September, dalam persentasenya itu mengalami penurunan dari 80 jadi turun menjadi 70%. Oke, jadi ini lebih mengarah ke ketidakpatuhan petugas berarti ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan cuci tangannya? Hand wash ya, dan hand rub. Kalau untuk hand wash dengan sabun itu 40 sampai 60 detik Pak. Sedangkan untuk yang hand rub itu 20 sampai 30 detik. Sebenarnya tidak lama ya. Cuma berarti lebih ke arah perilaku atau ketidakpatuhan dari petugas. Oke, Mbak Selin, sudah luar biasa ya. Dari saya cukup, moderator. Waktu saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya acara kesimpulan dari Bapak Mentor. Terima kasih moderator atas waktunya. Mbak Selin, terima kasih sudah mampu mempresentasikan laporan orientasi penilaian dan etika, dan juga memberikan alasan-alasan juga argumennya ketika ditanyakan oleh audien dan mentor ya. Luar biasa. Harapannya rencana aktualisasi segera disiapkan sesuai dengan rencana menengah tadi ya, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi terhadap visi dan misi Rumah Sakit Bung Karno, dan nanti output akhirnya adalah tentu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sekali lagi selamat Mbak Selin. Monggo disiapkan nanti untuk rencana kerja menengahnya, sehingga bisa kontribusi dan output mutu keselamatan pasien bisa tercapai, sehingga juga nanti yang paling penting adalah kepatuhan daripada petugas menjadi meningkat. Begitu ini Pak Selin. Dari saya cukup moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih.
selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Sony. Terima kasih untuk waktunya Pak Niko, terima kasih. Dan teman-teman sekalian, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.